Oke, selamat sore, sahabat Danau Toba TV channel dimanapun saat ini berada. Hari ini kita kembali dalam program podcast. Kita sangat gembira dan berbahagia bahwa hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa yang akan segera kami perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari paling ujung, yaitu selaku Ketua Abdesi Sekecamatan Harian, Bapak Sihotang. Selamat sore Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian di sebelahnya sudah hadir Bapak Camat Kecamatan Nenggolan. Ya, ini Bapak Tino Nenggolan. Selamat sore Pak Tino. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Kemudian kami perkenalkan lagi, yaitu yang Bapak pakai baju merah ini, yaitu Bapak Camat Kecamatan Palipi, Bapak Ronald Sinaga. Terima kasih sudah datang di program channel kami Pak. Kemudian yang tidak kalah hebatnya lagi dari jauh-jauh, dari kecamatan yang ada di seberang Pulau Samosir, yaitu dari Kecamatan Setiotio, Bapak Camat Setiotio. Selamat sore Pak Camat. Senang bisa Bapak hadir di program channel kami Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami ingin berdiskusi, berbincang-bincang pada narasumber kami yang sudah sangat luar biasa, yakni seputar hal-hal pemerintahan, yakni pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Kami ingin melalui program ini kami bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Samosir bahwa kita terus akan membangun Kabupaten Samosir ke arah yang jauh lebih baik. Oke Bapak-bapak, kami ingin mencoba bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan kami ini bisa memberikan yang terbaik kepada rekan kami, Bapak Camat dari Camat Setiotio. Yang ingin kami tanyakan Pak, untuk segera ini masalah Bundes yang kami tanyakan pada sore hari ini dulu Pak ya. Kira-kira untuk segera semua desa di Kecamatan Setiotio bisa membuat berdiri Bundes di desa masing-masing. Apa yang menjadi saran pendapat Bapak buat semua kepala desa Pak? Oke, terima kasih Bapak Simbolon atas diskusi kita yang singkat ini pada sore hari yang berbahagia ini. Di Kecamatan Setiotio itu ada 8 desa. Jadi di antara 8 desa kita punya 6 bundes, tapi yang paling favorit itu adalah Bundes Patungan. Nah, Bundes Patungan di Desa Sabulan, Kecamatan Setiotio. Jadi sebenarnya ya pemerintah pun berharap dan pemerintah desa berperan serta untuk meningkatkan Bundes yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya pengembangan untuk Bundes ya harus bisalah kita ikuti terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hanya itu aja yang bisa Pak. Oke, terima kasih Pak. Artinya kami sudah mendapatkan penjelasan bahwasannya di Kecamatan Setiotio sudah berdiri ada 6 bundes ya Pak ya, dari 8 desa yang ada Pak ya. Luar biasa, mudah-mudahan desa yang lain segera akan membentuk bundesnya Pak ya. Itu Pak ya harapan kita Pak ya. Kemudian kami akan menanyakan kepada rekan kami dari Camat Palipi, Bundes Badan Usaha Milik Desa akan menggali potensi-potensi yang ada di tiap-tiap desa Pak. Kalau boleh kami dapat informasi Pak, Bundes di desa mana dari salah satu desa di kecamatan Bapak yang sudah mengalami perkembangan seperti apa yang diinformasikan kepada Pak? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Camat Palipi
perlu kami informasikan bahwasanya Kecamatan Palipi itu ada 17 desa, Pak, di mana dusunnya ada sebanyak 47 dan jumlah penduduknya sekitar 18.899. Dan kami informasikan kepada Bapak bahwasanya BUMDes yang ada di Kecamatan Palipi itu ada di 9 desa. Dengan ada masing-masing mungkin satu desa, satu unit usaha, ada yang 2. Dari 9 desa tersebut, memang usaha yang berkembang kita perhatikan adalah di Desa Palipi, Simpan Pinjam, BUMDes Maduma, pun demikian di Horas Panlombuan, di Desa Panlombuan untuk simpan pinjam. Dan untuk unit usaha ayam yang lumayan bagus dan simpan pinjam juga ada di Desa Gorat Panlombuan. Jadi memang 3, bukan karena marga Sinaga, Pak ya. Kepala desanya dan camatnya juga kepala desanya sama-sama marga Sinaga, tapi kita lihat perkembangan BUMDesnya sudah cukup lumayan. Cuman terkendala di modal usahanya sebenarnya. Tapi dari yang ada itu kita lihat perkembangan BUMDesnya sudah cukup lumayan, yang memberikan impact, memberikan pengaruh untuk pendapatan asli desa sudah lumayan. Karena besar harapan kami bagaimana ini bisa menjadi stimulan perangsang nanti di desa untuk meningkatkan PAD. Jangan tergantung dari dana alokasi maupun yang bersumber dari ADD ataupun dana desa, tapi bagaimana desa itu bisa menjadi mandiri, bisa mengelola keuangannya sendiri untuk keberlangsungan pemerintahan itu. Bagaimana bisa mewirausahakan desa itu supaya lebih baik lagi. Jadi memang tergantung inovasi dari para kepala desa masing-masing dan unit usaha yang ada di desa termasuk pengurusnya. Bagaimana kita memperhatikan kualitas dari para pengurus sehingga BUMDes ini bisa berkelanjutan, bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang baik untuk keberlangsungan pemerintah desa tersebut. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa apa yang sudah Bapak berikan informasinya, ini sangat-sangat luar biasa. Oke, kami juga akan bertanya kepada sahabat kami, rekan kami, yaitu Camat Nainggolan. Hal menyangkut BUMDes ini lagi, Pak. Harapannya dengan berdirinya BUMDes akan terbukalah lapangan kerja. Kami melihat, Pak, di Kecamatan Nainggolan ini sekarang banyak usaha-usaha. Yang mau kami tanyakan, apakah BUMDes berperan di banyaknya perkembangan usaha yang ada di Kecamatan Nainggolan ini, dan mungkin ada salah satu atau beberapa BUMDes yang sudah bisa menampung tenaga kerja, Pak. Mungkin kami ingin dapat informasinya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simbolon untuk kesempatannya. Untuk saya Camat Nainggolan menanggapi pertanyaan Bapak. Baik, tentang BUMDes ini memang sangat menarik ya, Pak Simbolon. BUMDes itu regulasinya adalah Peraturan Menteri Desa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, maka ada turunannya PP 43 dan perubahannya PP 47, dan satu lagi ada PP 60 tentang dana desa. Harapannya dengan ada dana desa ini meningkatlah kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak hanya infrastruktur, tapi pengembangan manusia dan usaha juga perlu. Maka turunan daripada PP 43 itu terbitlah 5 peraturan Menteri Desa di tahun 2015. Salah satunya adalah tentang BUMDes. Maka sejak diatur BUMDes itu menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi langsung kepada desa itu adalah harapannya dengan pendapatan asli desa. Maka ketika desa itu punya perusahaan sendiri, katakanlah ketika negara punya BUMN, daerah punya BUMD, maka harapannya desa punya BUMDes. Itu makanya historinya kenapa muncul ini BUMDes. Tetapi tidak bisa dipungkiri, dari mulai 2015 ada dana desa dan peraturan tentang BUMDes, sampai sekarang belum semua desa berhasil melaksanakannya. Tetapi
memang ada hal-hal yang menjadi penghambat kenapa BUMDes ini tidak menjawab ekspektasi yang terbangun ketika undang-undang itu terbit. Misalkan saya tidak menjadi patokan sebenarnya daerah itu menjadi bandingannya, tetapi beberapa juga kabupaten belum ada BUMD-nya. Kecamatan juga belum ada badan usaha kecamatannya. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 6 langsung diharapkan ada BUMDes. Sementara SDM daripada pemerintah desa dan desa itu sendiri memang dari 2015 itu harapannya tidak langsung pintar. Maka berangsur-angsur. Itu makanya sampai sekarang saya pikir BUMDes ini belum semuanya bisa berdiri di desa. Nah, saya kembali kepada pertanyaan Bapak. Bahwa apakah di Nainggolan ini BUMDes itu berpotensi untuk menambah lapangan pekerjaan seperti itu mungkin ya pertanyaan kira-kira Pak. begitu, Pak. Kira-kira begitu. Saya pikir sangat sebenarnya, sangat berpeluang untuk menambah tenaga kerja di lapangan pekerjaan di desa. Kalau boleh saya berikan contoh, memang sebelumnya saya informasikan memang dari 13 desa di kecamatan yang aktif memang BUMDes-nya masih 4. Ya, masih 4. Satu di Pangaloan, dia unit kerjanya itu pengelolaan pantai. Unit kegiatan yang kedua itu adalah kios pupuk. Nah, itu di Desa Pangaloan. Kemudian ada 3 desa lagi, unit usahanya adalah penyewaan alat-alat pesta. Nah, sebenarnya apakah itu sudah menambah tenaga kerja? Sampai saat ini hasilnya belum sesuai ekspektasi. Memang kalau di Pangaloan jujur itu terbentuk 3 tahun atau 2 tahun lalu, tetapi pengelolaan pantai itu terhambat karena COVID kemarin selama 2 tahun. Kita harus tidak bisa mendatangkan pengunjung, Pak ya. Iya, betul. Pengunjung tidak bisa datang karena COVID kemarin. Maka sampai saat ini masih dalam kondisi belum produktif. Tapi kios pupuk sudah, meskipun hasilnya sedikit. Nah, PAD yang bisa ke desa itu masih bersihnya kurang lebih di angka di bawah 10 juta dalam 1 tahun. Setelah dikurangi biaya personal dan biaya personal misalnya, tapi insentif juga saya pikir belum memadai untuk memberikan insentif kepada setiap pengurus. Oh, gitu, Pak, ya? Iya, hanya operasional. Nah, itulah yang terjadi memang sehingga membuka lapangan pekerjaan tetapi belum menjamin kehidupan para tenaga kerja di desa. Kalau Bapak bertanya kira-kira harapannya seperti apa supaya membuka peluang, maka saya berpikir, dan kami juga sudah beberapa kali pembinaan ke desa dan juga rapat ke desa, supaya melihat potensi yang lain menurut saya. Dan nanti mungkin kita diskusi juga tentang potensi-potensi apa yang ada di desa. Tetapi saya berpikir ada salah satu potensi misalnya pertanian. Di setiap desa mungkin masih banyak lahan-lahan tidur. Maka jika nanti aturan bisa membackup desa, maka saya pikir sangat baik potensinya ketika kita mengelola lahan tidur. Tentunya memang harus ada penyertaan modal. Misalkan di awal itu membeli bibit, menggaji tenaga kerja. Nah, setelah semua itu pengerjaan lahan sampai dengan menanam bibit, sampai dengan berbuah, maka buahnya ini nanti diusahakan BUMDes sendiri. Apakah dijual langsung atau dikelola seperti apa. Nah, hasilnya ini nanti jika harapan kita beruntung memang, ketika beruntung, maka itulah yang menutupi operasional BUMDes termasuk gaji-gaji tenaga kerja. Itu tadi yang menjawab pertanyaan Bapak. Menambah tenaga kerja tukang tanam, tukang panen yang ngurus, dan juga tenaga organisasi BUMDes itu sendiri, pengurusnya. Maka dari situlah menggaji ke situ. Dan ini menjadi jawaban, menambah tenaga kerja dan juga bisa menghidupi beberapa orang yang bekerja di situ. Mungkin begitu Pak Simbolon yang bisa saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi kami tadi mendengarkan dari Bapak bahwasannya yang pasti di Kecamatan Nainggolan sudah geliat BUMDes itu sudah mulai nampak Pak ya, Sekarang mungkin
hambatan-hambatan di 2 tahun yang lalu akibat COVID itu menjadi berpengaruh Pak ya. Mudah-mudahan dengan sudah dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya karena sudah tidak adanya lagi pembatasan, mungkin akan membuat gerak cepat bagi pengelola-pengelola BUMDes Pak ya, apalagi hal-hal yang menyangkut objek wisata Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi saat ini kami akan mencoba beralih kepada ketepatan ini yang sangat luar biasa. Ketua Abdesi dari Kecamatan Harian. Terima kasih sudah sampai ke tempat kita saat ini. Kepada Bapak kami ingin menanyakan Pak, sangat luar biasa. Kira-kira Pak, apa yang menjadi harapan dengan membentuk atau terpilihnya seorang ketua BUMDes di setiap kecamatan khususnya di Kecamatan Harian? Apa harapannya Pak sebenarnya Pak? Ketua Abdesi, maaf Pak, Ketua Abdesi ya. Dengan dibentuknya atau telah terpilihnya Ketua Abdesi di Kecamatan Harian, apa sebenarnya yang menjadi harapannya Pak? Baik, terima kasih kepada Bapak Simbolon. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini, saya sebagai Ketua Desi Kecamatan Harian menyampaikan ini menjadi satu wadah penghubung juga penyampaian informasi kepada teman-teman pemerintah desa, apa-apa saja yang datang informasi dari atasan, dan juga wadah menjadi tempat diskusi untuk merencanakan pembangunan-pembangunan atau kemajuan-kemajuan desa. Dan juga harapan kami di sini agar sesama pemerintah desa saling harmonis di setiap kecamatan, dan juga harmonisasi antara pemerintah desa dengan pihak kecamatan dan atasan. Kira-kira begitu Pak Simbol. Oke, terima kasih. Artinya ini wadah yang sangat penting sekali Pak ya. Arti kata sebagai penyambung komunikasi pemerintah desa ke pemerintah atasan gitu Pak ya. Iya, Oke, terima kasih Pak. Jadi nanti kami pun masih ada pertanyaan kepada Bapak. Siap. Tapi kami ingin kembali dulu kepada rekan-rekan kami, Bapak Camat yang hadir pada sore hari ini. Ya. Oke Bapak Camat, sedikit ini Pak, kami merasa untuk lebih pembangunan di desa, ada sedikit hal-hal Pak yang menjadi masukan kepada kami Pak. Yakni pertanyaan, kenapa ya Pak ya, Bapak-bapak camat kami yang sangat terhormat, mungkin bisa sama-sama kita aminkan bahwa dana desa kita di tiap-tiap desa di kecamatan, khususnya secara umum di Kabupaten Samosir masih terbilang kecil ya Pak ya. Namun dalam situasi yang seperti itu Pak, ketika masih banyak pembangunan yang harus dilakukan di desa, sering masih kita temukan Pak, bahwa dana desa yang sangat kecil itu masih ada juga yang silpa Pak. Jadi yang ingin kami tanyakan begini Pak, yang pertama kepada Bapak Camat Nainggolan, secara khusus lah dulu Pak, Bapak Camat Nainggolan dulu Pak ya. Bapak Camat Nainggolan, apa masih yang Bapak ketahuin aja Pak, yang informasi Bapak, karena kan laporan-laporan desa kan sampai, apa masih banyak di antara 13 desa tadi Pak ya di Kecamatan Nainggolan yang laporannya itu masih ada silpanya Pak di tiap akhir laporan tahun? Masih banyak desanya nggak yang melaporkan masih ada silpanya Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Ini pendapat saya lah ya. Ya, pendapat saya. Kalau kita melihat kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, saya menjawab seadanya ini Pak Simbolon. Bahwa sebenarnya tidak salah ada silpa. Ya. Kenapa ada bahasa silpa? Memang karena memang kenyataannya muncul silpa kan. Nah, artinya berpeluangkah pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun itu ada silpa? Pasti berpeluang. Dan saya pikir kalau memang itu bisa dijelaskan
karena setiap tahun ada pemeriksaan baik inspektorat, baik BPK. Kalau itu bisa dijelaskan, saya pikir tidak ada masalah. Dan kalau regulasi yang mengatur tidak dilanggar, saya pikir tidak masalah. Nah, pertanyaannya, ada tidak ya yang diketahui Silpa di desa? Saya pikir pasti ada yang Silpa. Tetapi besarannya apakah kecil apakah besar, ya itu tergantung realisasi yang dilakukan oleh desa. Nah, kalaupun ada Silpa dana desa itu, saya ambil fokus yang kecil dulu, bisa itu kemungkinan terjadi karena memang realisasi di lapangan tidak seperti apa yang direncanakan, data-datanya tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Itulah yang berpotensi menjadi Silpa. Dan yang pemberdayaan masyarakat misalnya, ada kader-kader yang tadinya berjumlah sekian orang, ternyata setelah di lapangan ada mengundurkan diri atau bagaimana sehingga berkurang, itu pasti Silpa. Kemudian di lapangan kalau berbicara infrastruktur, tetapi saya bukan ahli teknik ya Pak Simbolon. Kalau di lapangan ternyata ketika dilaksanakan dan ternyata ada kondisi teknis yang ternyata tidak bisa dipenuhi sesuai dengan rencana, maka tidak boleh dipaksakan, dan itu berpotensi untuk Silpa. Saya pikir secara normatif itu jawaban saya Pak Simbolon. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Oke, saya akan berpindah kepada Bapak Camat Palibi. Yang ingin kami tanyakan Pak, apakah Pak pemerintah desa dalam aturan yang ada bisa menarik dana desa ketika peruntukannya belum pasti Pak? Ini yang ingin kami tanyakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan Perbub nomor 12 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa ADD maupun bagi hasil daerah dan bagi hasil retribusi, di situ ada jelas Pak patronnya. Seperti apa, berapa besarannya, apa yang sudah akan kita laksanakan termasuk kegiatan-kegiatan rutin. Jadi seperti siltap ataupun kegiatan-kegiatan ataupun honor-honor, di situ dijelaskan sesuai dengan sebelumnya dengan besarannya berapa jumlah ADD dana desa tiap desa masing-masing yang ada di 128 desa di Kabupaten Samosir ini. Nah, terkait masalah yang disampaikan Bapak, apabila ada desa melakukan pencairan tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi memang desa menyampaikan RPD kepada kita, dan RPD itu kita lanjutkan dengan rekomendasi pencairan untuk sebagai kontrol kita kepada desa untuk melakukan pencairan melalui bank yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai mitra dari pemerintah. Jadi memang sesudah dengan kebijakan yang kami buat, memang sesuai aturan, fungsi dari kecamatan itu adalah pengawasan, khusus untuk penggunaan dana desa dan ADD. Dan sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018, bahwa kegiatan penggunaan dana desa itu diawali dengan perencanaan, penatausahaan, kegiatan, pertanggungjawaban, dan sampai akhirnya ke pelaporan. Jadi memang fungsi dari kecamatan, kami memang sedari awal dari perencanaan, kita sudah mengecek dan recheck, seperti tahun ini awal tahun biasanya kita melaksanakan musrembang, nanti kemudian kita melakukan survei lapangan segala macam, sesudah itu akan pelaksanaan kegiatan. Nah, di tengah perjalanan biasanya memang ada penarikan Pak, dan kami sudah cek, biasanya kalau untuk pencairan, biasanya kami ngecek bagaimana laporan pertanggungjawabannya dulu untuk tahap pertama. Karena memang sesuai dengan Permendagri tersebut, bahwasanya paling lama 3 bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait masalah penggunaan APBDes kepada Bupati melalui camat. Jadi memang kami sudah melakukan penggiringan, termasuk kita mengecek. Ada inovasi tersendiri, kita sesama camat juga diskusi bagaimana kontrol pengawasan untuk penggunaan dana desa untuk mengantisipasi seperti yang disampaikan Bapak tadi. Dan biasanya memang kita langsung cek di lapangan apakah RPD-nya ini sesuai dengan kebutuhan Pak. Jadi kita menggiring secara langsung apakah ini sudah real sesuai dengan kebutuhan untuk tahap pertama. Seperti tahun kemarin kan Pak, 3 tahap untuk pencairan dana desa ADD, ada 40, 40, 20%. Nah, misalnya untuk tahap pertama, termasuk siltap, apakah LPG-nya sudah diserahkan? Nah, untuk peruntukannya kita cek nanti di pencairan berikutnya, Pak.
Jadi kita bisa mengecek kontrol bagaimana perkembangan penggunaan dana desa supaya tidak melenceng. Jadi kontrolnya dari awal sudah kita lihat, patronnya kegiatan desa itu seperti apa sudah kita lihat. Nah, kalau misalnya ada kendala, kita komunikasikan. Misalnya kita diskusi dulu nih sesama camat, bagaimana nih kalau ada kendala seperti itu. Namanya kan kita camat, memang tidak ada yang sempurna, Pak. Tapi kita konsultasikan juga dengan pihak kabupaten atau pihak-pihak pendamping desa, pendamping lokal desa, bagaimana patronnya itu supaya tidak terkendala, supaya tidak ada silpah. Misalnya, bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi memang sedari awal pun kita mengantisipasi penggunaan dana itu, penarikan itu tidak melenceng, Pak. Jadi kalau misalnya untuk siltap digunakan untuk misalnya pembangunan infrastruktur, kita tidak membolehkan, Pak. Jadi nanti di tahap berikutnya itu menjadi kendala dan kita tidak menandatangani rekomendasi. Minimal ada pertanggungjawabannya, ada SPJ yang sudah ditandatangani atau dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau kemungkinan untuk penggunaan kita minimalisir, Pak, supaya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu, Pak, yang mungkin perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali, Pak. Sangat lengkap sekali penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini akan sampai kepada rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Samosir. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Simbolon, sudah detail sebenarnya penjelasan dari Pak Camat Palipi. Tetapi ada pertanyaan yang unik nanti nih Pak Simbolon. Sering dari masyarakat atau dari kepala desa sendiri. Dana desa ini kan dananya desa dan APBDes. Benar, Pak, benar. Betul. Dan pertanyaan Bapak, kenapa ke camat? Apakah bisa desa menarik tidak sesuai peruntukan? Kan begitu pertanyaannya tadi, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Nah, ya saya juga menjawab kenapa ditanya ke camat, biar saya kasih tahu posisi camat kenapa ikut terlibat ke sana. Secara umum tuh Pak, si camat dan kantor camat salah satu adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah di desa. Salah satu itu. Maka camat dan unit kerjanya kantor camat sebenarnya berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Tetapi secara khusus tentang pengelolaan keuangan desa Pak Simbolon, maka itu diatur di peraturan Bupati tahun 2018 ya Pak Camat, 2018, bahwa Perbupi ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di sana salah satu adalah pengawasnya adalah camat. Maka di Perbupi itu juga diatur setiap desa yang akan menarik dananya, maka harus ada kontrol dari camat. Itu diatur. Jadi artinya kami bukan semena-mena untuk mengintervensi keuangan desa. Ada peraturan bupati yang menaungi posisi kami. Maka disitulah posisinya Pak Simbolon, desa itu tidak bisa melaksanakan dana itu tidak sesuai peruntukannya. Maka mereka akan mengajukan rencana penarikan dana oleh desa, harus dibarengi dengan rencana penggunaan dana mau dipakai kemana. Itu untuk penarikan pertama. Karena bertahap ini penarikan dana oleh desa, maka untuk penarikan kedua, mereka harus melampirkan bahwa penarikan yang sebelumnya itu sudah harus dipertanggungjawabkan. Nah, itulah tolok ukur Pak Simbolon supaya mereka itu menggunakan sesuai peruntukannya. Ketika SPJ sebelumnya belum lengkap, maka kami juga tidak berani untuk merekomendasikan penarikan berikutnya. Disitulah titiknya kita mengkawal bahwa desa itu harus menggunakan dana yang ditarik sesuai dengan peruntukannya. Itu mungkin Pak Simbolon tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami mungkin sudah mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap. Jadi untuk itu kepada rekan kami Bapak Camat Setiotio. Oke Pak, tolong Pak. Apa kira-kira usulan masukan dari Bapak selaku Camat Setiotio kepada rekan-rekan kepala desa agar semua kepala desa bisa menggunakan dana desanya dengan baik dan tepat
dan tidak menimbulkan silpa. Apa kira-kira usulan dan masukan Pak yang bisa Bapak berikan Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Simbolon. Ya, pertanyaan yang sangat bagus karena ini diskusi kita ya. Untuk nge-replace kembali. Yang pasti harapan kita bersama supaya Bapak Kepala Desa selalulah mengikuti aturan yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun itu yang regulasi yang akan ditawarkan oleh pemerintah, ya itu dilaksanakan dengan baik. Dari sistem perencanaan seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Palipi tadi, itu aja yang menjadi aturan teknisnya. Ya, baru yang terakhir ya saling koordinasi dan konsultasi ke pihak atasan. Karena dalam hal ini kita di kecamatan, ya boleh kita sharing-sharing. Kalau untuk yang lebih teknis, lebih spesifik terkait infrastruktur ataupun apa, kita ada pimpinan atasan lagi. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kami menangkap tadi Pak bahwasannya usulannya yaitu selalu koordinasi Pak ya. Selalu koordinasi dan selalu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada Pak ya. Itulah jadi intinya Pak ya. Regulasi yang sudah ada ya Pak dalam penggunaan dana desa itu. Oke, kami akan kembali ke rekan kami Ketua Abdesi Pak. Mungkin tadi sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Bapak-Bapak Camat kita. Yang ingin kami tanyakan Pak pada sore hari ini, selaku Ketua Abdesi sekecamatan harian, apakah selama ini ada rekan-rekan kita yang mengeluhkan Pak, mengeluhkan mungkin mendapat hambatan-hambatan komunikasi kepada pemerintah atasan? Mungkin mohon dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Sejauh ini yang saya ketahui bahwa kendala atau hambatan-hambatan untuk hubungan ke pihak atasan itu tidak ada. Karena selama ini pihak atasan termasuk juga secara khusus pihak kecamatan selalu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan juga monitoring ke setiap desa yang ada di kecamatan harian. Kira-kira begitu, dan juga saya sampaikan di sini segala hubungan yang ada antara pemerintah desa dengan pihak atasan berjalan dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Kami sangat senang mendengarkannya itu Pak. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik karena kita semua pasti punya semangat bagaimana Kabupaten Samosir itu akan lebih cepat dalam pelaksanaan pembangunannya demi kesejahteraan rakyat. Jadi dalam sore hari ini yang paling sangat-sangat kami ingin dengarkan ini, karena ini yang kami sangat-sangat kami pikir ini menjadi utamanya. Kepada Bapak-Bapak Camat ini Pak, selaku camat yang sudah dipercaya oleh pemerintah atasan dalam hal ini Bupati, setahu kami mungkin Bapak-Bapak sudah menjabat 1 tahun Pak ya, 1 tahun Pak ya. Kami mendengarkan profil-profil Bapak dan kinerja Bapak. Yang ingin kami tanyakan Pak, kira-kira Pak untuk mendukung kemajuan daripada Kabupaten Samosir ini Pak, potensi-potensi apa saja Pak di kecamatan kita masing-masing, terutama di Kecamatan Nenggolan dulu Pak, yang ingin kami dengarkan, yang bisa sebenarnya dikembangkan untuk mendukung kemajuan daripada Samosir. Mohon diinformasikan kepada kita Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya duluan ini ya rekan-rekan. Baik, jadi kalau untuk pertanyaan ini Pak Simbolon saya harus egois. Nggak apa-apa ya. Ya. Harus egois saya karena kecamatan saya ini. Baik, sebenarnya semua kecamatan punya potensi masing-masing. Tetapi biarlah rekan-rekan nanti menerangkan, tapi saya menerangkan kecamatan saya dulu, Nenggolan. Silakan Pak, silakan. Ya, Nenggolan sebenarnya untuk saat ini saya harus jujur bahwa di kecamatan ini semua aspek untuk pendukung pembangunan itu cukup lengkap di sini Pak Simbolon.
Maka saya boleh egois di awal saya bilang tadi bahwa di Nainggolan ini beberapa fasilitas sudah ada. Fasilitas yang pertama itu pasar ada di kota. Pasar yang sangat ramai. Kemudian pusat keramaian juga ada yang berbentuk seperti kota. Saya tidak berani bilang itu kota, tetapi sudah punya cikal bakal untuk menjadi kota menurut saya. Karena apa? Pusat bisnis ada di sana. Pertokoan-pertokoan ada di sana. Kemudian pusat atau fasilitas perbankan sudah ada. Di sini ada Bank Sumut, di sini ada BRI dan ada juga Makmur Mandiri, Koperasi. Kemudian di sini ada pelabuhan. Ada pelabuhan kapal kayu, ada pelabuhan feri. Kemudian di kecamatan ini sebenarnya ada rumah sakit, Pak Simbolon. Meskipun untuk saat ini sudah kalah karena program pemerintah ada puskesmas dan pelayanan puskesmas juga sudah dituntut untuk lebih maksimal, baik pengobatan gratis atau BPJS, kemudian pelayanannya juga harus maksimal, itu sudah dituntut. Kemudian ada rumah sakit di Pangururan, maka memang agak menurun pasien di rumah sakit Nainggolan, rumah sakit swasta, rumah sakit AKBP. Tetapi itu pun sudah ada perdiskusian dengan pemerintah. Yayasan AKBP berencana akan mengembangkan itu kembali. Kemudian di Nainggolan ini ada fasilitas pariwisata. Tempat kita sekarang, Pak Simbolon, Ya, ada kita pantai. berada di objek wisata Kita hari ini, berada di Pak. objek Iya, Pak, wisata benar, ini. Pak. Kenapa Pak Simbolon memilih di sini? Memang Ya, kami karena- punya program untuk mengembangkan atau Ya. mempromosikan objek wisata, Terima Pak. kasih Pak Simbolon. Maka selain ini juga ada Pantai Pandua juga di sana. Selain itu juga ada situs-situs lain, Batu Guru, dan juga ada tempat wisata lainnya. Nah, untuk potensi pertanian, Pak Simbolon, memang secara statistik belum kami dapat data yang akurat, berapa hektar persawahan dari setiap jenis, kemudian berapa ton produksinya per tahun. Tetapi kami melihat ada petani-petani yang sudah memproduksi hasil pertanian satu jenis. Misalnya petani pisang di Hutarihit. Maka di Hutarihit itu ada satu orang petani yang menanam pisang 3 hektar luasnya. Oh, sangat luas, Pak, ya. Sangat luas, 3 hektar. Kemudian hasil produksi pisangnya 1,5 ton dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, satu orang petani. Maka karena melihat potensi ini, maka yang pertama yang kami lakukan adalah mempublis bahwa si petani kita ini punya produksi yang sangat banyak untuk menarik perhatian Konsumen, Pak, ya. konsumen, pasar. Nah, itu yang pertama kita lakukan publis. Maka sudah berkomunikasi dengan Dinas Pertanian juga dan juga perindustrian apa yang langkah-langkah yang tepat untuk petani pisang ini. Untuk infrastruktur supaya jalannya bisa masuk dengan baik, maka sudah ada program pemerintah pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat. Itulah salah satu yang sudah kita lakukan. Itu untuk pertanian. Di Pangaloan ada satu orang petani yang menanam banyak jenis pohon buah. Maka dia bercita-cita untuk menjadikan ini menjadi agrowisata. Kemarin kami survei ke lapangan bahwa dia punya pohon lengkeng yang sudah berbuah. Padahal masih sangat kecil, tapi sudah berbuah. Nah, ketika ini jadi nanti, saya pikir ini potensi juga wisata, yaitu dari sisi agrowisata. Maka jika Bapak bertanya, potensi apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Saya pikir hanya sinergitas pemerintah, kemauan masyarakat untuk mengembangkan. Itu Pak Simbolon. Maka kita juga sudah setiap musrembang, setiap pertemuan, kita menggugah semangat untuk sinergitas itu. Saya menggugah Forkopimda dan dari pemerintah, menggugah pemerintah desa, menggugah masyarakat untuk menangkap momen ini. Untuk momen ini pembangunan dari pusat, kami tidak bisa pungkiri bahwa
salah satu yang mengubah pembangunan kita secara drastis adalah pembangunan dari pusat. Maka pelabuhan Peri sudah dibangun di Sipinggan dengan dana yang cukup besar, dan ini terbukti sampai dengan liburan tahun baru sangat diminati sebagai penyeberangan ke Nenggolan. Maka itulah potensi-potensi yang sudah kami identifikasi. Tinggal mengembangkan nanti, yaitu saya ulangi lagi, sinergitas antara pemerintah desa, pemerintah, dan juga masyarakat untuk menangkap peluang ini. Termasuk juga nanti kalau jadi penanganan pinggir pantai dari kementerian, ada rencananya di Nenggolan. Kalau itu jadi, maka itu sangat mendukung nanti untuk pengembangan pariwisata. Apa peran masyarakat? Yaitu pelepasan lahan. Nah, kami sudah mendekati masyarakat yang diskusi, dan masyarakat juga untuk satu fokus nanti pembangunan, masyarakat sangat bersedia. Nah, itulah yang kita lakukan Pak Simbolon. Dan kami berharap suatu saat nanti ya potensi-potensi itu sama-sama maju, maka jadilah Kecamatan Nenggolan ini menjadi satu yang kita ekspektasikan menjadi pembangunan yang lebih maju lagi nanti. Itu secara singkat Pak Simbolon, meskipun sudah panjang. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang pasti harapan kita melalui diskusi kita ini, apa yang sudah Bapak jelaskan itu akan didengarkan, akan dilihat oleh pemerintah atasan, termasuk masyarakat Pak ya. Karena kolaborasi pemerintah atasan harus itu disambut oleh masyarakat sekitar Pak ya. Oke, semua stakeholder. Oke, kami akan menanyakan ini lagi kembali kepada rekan kami, yaitu Bapak Camat Palipi. Saya yakin potensi Kecamatan Palipi lebih dari itu. Tolong dijelaskan Pak. Jadi terima kasih. Jadi saya cukup takjub juga akan perkembangan Nenggolan ini. Apalagi semenjak kami tinggalkan satu tahun yang lalu, dengan di tangannya Pak Tino Simbolon, memang hasil Tino Nenggolan, banyak koordinasi perkembangan. Memang puji Tuhan juga, memang seringnya kami diskusi seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang kita tahu bersama, kalau Kecamatan Palipi itu 1 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, dan memang secara demografis berada di antara Nenggolan dan Pangururan. Jadi ada kecenderungan mobilitas dari masyarakat tersebut lebih cenderung misalnya ke Pangururan untuk kegiatan ekonomi, maupun kegiatan ekonomi yang ada di Nenggolan. Misalnya Rionan pas hari Rabu maupun hari Senin di Nenggolan untuk daerah selatan Palipi. Tapi memang secara demografis memang luas Kecamatan Palipi itu sebesar 120 km persegi dari luas Kecamatan Pulau Samosir sekitar 600 km. Jadi hampir 20% luas dari Pulau Samosir itu sendiri ada di Kecamatan Palipi dengan jumlah penduduk tadi 18.899. Jadi bisa digarisbawahi, ini sebenarnya potensi yang sangat luas, yang sangat luar biasa, karena kita tahu bersama kalau Kecamatan Palipi itu dengan daerah yang cukup luas, ada beberapa objek wisata yang mungkin butuh penanganan khusus. Seperti yang sekarang ini, Sampuran Pangaribuan yang ada di Desa Parduman Nauli. Memang jarak antara jalan protokol, jalan nasional ke atas sekitar 10 km dengan kondisi infrastruktur yang cukup lumayan sulit bagi masyarakat, karena memang dari segi filosofi sebenarnya, dari wisata spiritual, di samping Pusubuhit ada 3 katanya untuk wisata spiritual. Di samping Ulu Darat yang ada di Kecamatan Sitiotio, yang ketiga adalah di Sampuran Pangaribuan tersebut. Air terjun Pak ya? Iya, air terjun. Jadi memang ada sinergi memang yang bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa bila disinkronkan yang 3 ini dengan objek spiritual. Nah, bagaimana juga kaitannya dengan potensi yang ada di Palipi? Memang kita tahu ada beberapa tugu dari marga yang sangat besar di sana, seperti marga Sinaga, marga Setumorang, marga Pandiangan. Jadi memang banyak perantau-perantau. Nah, potensi perantau-perantau ini juga kita lakukan pendekatan melalui kepala desa maupun tokoh-tokoh ada masyarakat. Misalnya yang sudah berguna, kita lakukan pendekatan. Memang sejauh ini belum ada yang berhasil Pak, tapi usaha tidak ada yang pernah sia-sia. Minimal kita mengetahui bagaimana perkembangan desa itu. Nah, seperti yang sekarang ini kami juga menjajaki ada tokoh masyarakat juga bagaimana untuk pengembangan entah
para wisata yang ada di desa tersebut. Ada salah satu desa memang kampungnya, tapi perlu penanganan yang sangat khusus. Dengan anggaran yang sangat terbatas sekarang ini pasca pandemi, memang pemerintah tidak bisa bergerak leluasa untuk pembangunan, memang terutama dari dana desa sangat kurang. Tapi besar harapan kami itu tidak membuat kami patah arang, Pak. Tidak, tapi kami melakukan pendekatan-pendekatan secara personal, persuasif juga kepada masyarakat. Siapa tahu ada masyarakat atau kenalan yang bisa kita konfirmasikan, memberikan bantuan yang tidak mengikat. Jadi memang potensi-potensi di Kecamatan Palipi memang di daerah selatan baru yang mendekati Kecamatan Nenggolan, seperti ada lapangan futsal, ada lapangan tempat makan segala macam baru seperti itu. Nah, potensi yang sangat untuk wisata sesuai dengan SK 77 tahun 2022 tentang penetapan desa wisata, memang dari 53 desa wisata ada 8 desa dari 17 Kecamatan Palipi, Pak ya. dari 17 desa ada memang 8 desa kecamatan desa wisata yang sudah ditetapkan, tapi itu masih tahap merintis, Pak. Tahap merintis, jadi belum ada yang benar-benar terbuka, belum ada benar-benar yang potensial di samping desa Parduman Dauli dan Sigaul Simbolon. Yang dua itu masih. Masih 2, Pak ya. Iya, yang lainnya masih merintis. Bagaimana harapan kami sebenarnya? Karena sudah saya sampaikan tadi, banyak tugu-tugu di sana. Banyak wisata spiritual yang ada di sana. Alangkah baiknya sebenarnya kalau sesudah ziarah misalnya ada wisata pantai, misalnya mandi-mandi di danau sesudah ziarah misalnya kan, tidak harus lagi ke Pangururan ataupun ke Nenggolan ini. Memang ini Kabupaten Samosir sebenarnya, cuman maunya ada pergerakan ekonomi yang ada di Palipi. Jadi di samping potensi itu juga potensi pertanian sangat luas di Kecamatan Palipi. Dan kita sudah menjajaki memang ada nggak kira-kira yang minat. Sebetulnya memang sudah kita sampaikan, sudah kita push pemerintah desa khususnya desa Palipi, Pak, untuk pengembangan agrowisata. Seperti kalau bisa kita studi tiru yang macam di Binjai, Pak. Ada objek wisata yang instagramable banget, bisa foto-foto di tengah sawah, ada restoran seperti itu yang view-nya tidak kalah dengan yang di Binjai. Ada danau, ada gunung, ada sawah sebenarnya. Tapi sejauh ini memang kita sudah jajaki, belum ada yang berminat, Pak. Siapa tahu ada rekanan Bapak. Ya. Padahal untuk pembebasan lahan, kepala desa sudah menyerahkan. Iya, jadi memang seperti itunya. Makanya kita mau ada geliat pariwisata, ada geliat ekonomi yang ada di Kecamatan Palipi. Tapi kecenderungan masyarakat lebih cenderung ke Pangururan, lebih cenderung ke Nenggolan. Jadi maunya sih memang ditandai, memang kalau kondisi di Kecamatan Palipi ditandai dengan geliat ekonomi, bank belum ada. Kita akui masih sebatas koperasi. Kantor pos juga. Mungkin yang ada bank berjalan ya, Pak ya, pada saat onan, Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi memang sama mobil kas yang ada setiap hari, Pak ya. Setiap hari Selasa. Jadi seperti itu memang, makanya kita perlu penggeliatan ekonomi maupun mobilitas masyarakat supaya bertumbuh di Kecamatan Palipi, tidak hanya ke Pangururan, tidak hanya ke Nenggolan. Jadi harapan kami juga memang dengan potensi-potensi yang ada di samping demografi, jumlah penduduk, luas wilayah dan luas pertanian sebenarnya potensial sebenarnya. Tapi harapan kami memang ada pihak-pihak terkait yang benar-benar bisa mendukung lah. Apalagi pemerintah sifatnya hanya mendukung bagaimana program pemerintahan ini, tapi tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Jadi seperti itu yang harapan kami, potensinya memang yaitu tadilah yang perlu kami inginkan, dan cita-cita kami secara pribadi memang itulah yang ingin kami, bagaimana kegiatan di Palipi ini bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kayaknya ini kedua camat ini sangat luar biasa ini memberitahukan, menginformasikan begitu besarnya potensi kecamatannya ya. Tapi kalau kami, Pak ya, maaf ya, Pak ya. Ini sedikit, Pak. Kalau tadi rekan kami Pak Tino menyatakan harus ada sedikit egonya. Kalau saya sebagai pembawa acara, saya punya ego juga nih, Pak, sedikit, Pak. Kalau secara kacamata saya, Pak, yang paling sangat luar biasa itu, Pak, ini Kecamatan Situtio nih, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Kenapa, Pak? Kenapa demikian? Perlu kami jelaskan, Pak. Karena Kecamatan Situtio berbatasan dengan kabupaten lain loh, Pak. Jadi kami dalam kesempatan sore hari ini pengen mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Camat Situtio. Tolong, Pak, dijelaskan, Pak. Oke, terima kasih Pak Simbolon, memang luar biasa reporter Pak Simbolon. Jadi kesempatan yang diberikan kepada kami
di Kecamatan Situtio, memang karena kita dari 9 kecamatan, kita adalah kecamatan yang berada di Pulau Sumatera. Jadi demografis dari Kecamatan Situtio itu sebenarnya ada 2 alternatif, Pak. Bisa lintas darat dan bisa lintas danau. Kalau kita masuk dari lintas darat, yaitu dari Kecamatan Harian, tembus ke Sihotang, dan tembus ke Tambak. Kalau kita masuk dari Kecamatan Palipi, Nenggolan, harus lintas danau. Jadi kalau untuk potensi di Kecamatan Situtio, itu kita masih pakai potensi alam, Pak, yang sangat luar biasa. Dan itu sudah membooming. Salah satunya tadi dari awal yang saya sampaikan adalah objek wisata Sipatungan. Oke Pak, oke Pak. Jadi memang kemarin tahun 2022 dengan giat tokoh-tokoh masyarakat di situ sama pemuda, kita telah membentuk Pordawis yang difasilitasi oleh Dinas Bupar dan dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Nah, terkait dengan situ itu juga kita bertetangga dengan daerah Kabupaten Humbas. Iya benar Pak. Nah, jadi yang kesulitan di situ ini Pak hanya di infrastruktur jalan Pak. Jalannya Tolong Pak aja. sampaikan Pak. Ini biar jangan terbenam potensi yang besar Iya. ini Pak. Biar jangan terbenam Pak. Artinya Sampaikan aja Pak. karena ini kewenangan dari provinsi, ya makanya kita terus berupaya semaksimal mungkin dan kerjasama dengan pemerintah atasan kabupaten. Kita sudah melakukan koordinasi dan mudah-mudahan tahun ini bakal ada perlakuan, tapi tidak bertahap lah, tidak langsung clear. Iya, karena sangat sulit Pak. Ketepatan di antara 8 desa di Kecamatan Situtio itu ada 2 desa yang sangat sulit, yaitu Desa Holbung dan Desa Janji Raja. Makanya izin Pak Simbulun untuk warga yang khusus berada di Desa Holbung dan Janji Raja, mereka sering melakukan aktivitas itu ke arah Bakti Raja, ke arah Tipang, Kabupaten Humbang. Karena jarak tempuh mereka hanya setengah jam, 30 menit. Dibanding dengan mereka yang datang kemari. Nah, baru ya kami pun juga mohon kepada ya BUMN ataupun BUMD bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Palipi, beda dengan Pak Camat Nenggolan. Ya. Semua serba lengkap di sini Pak. Sudah lengkap di sana Pak ya. Jangankan mobil kas, mobil kas aja kami nggak punya Pak. Kecamatan Situtio Pak ya. Itu repotnya. Karena kalau di Kabupaten Samosir ini biasanya di ibu kota pengururan itu biasanya onannya hari Rabu Pak. Jadi sangat sulit kita Pak, masyarakat kita di Kecamatan Situtio bila melakukan aktivitas di Situtio. Makanya mereka harus ke pengururan. Beda yang 2 desa yang saya sampaikan tadi. Mereka lebih sering beraktivitasnya ke Kabupaten Humbang. Ke kabupaten tetangga kita Pak ya. Iya, kantor pos kita pun masih menumpang dengan Palipi. Kita 1 unit Pak. 1 polsek, 1 Danramil, 1 pos BRI. Oh gitu Pak ya. Makanya seperti yang disampaikan tadi sama Pak Simbulun, ya perbankan cuma di situ cuma koperasi, simpan pinjam. Perbankannya masih koperasi Pak ya. Iya, ya, sama makmur mandiri juga. Yang lain nggak ada Pak. Hanya itu yang bisa karena potensi yang bisa ditayangkan di studio itu ya masih potensi alam. Oke. Potensi alamnya Pak Iya, ya. luar biasa Pak potensi. Sama dengan Desa Reupon, Ketua Desa itu potensi alam yang ditonjolkan. Oh begitu Pak ya. Oke. Oke Pak, jadi dalam kesempatan ini pun Pak kami menaruh harapan ini Pak kepada Bapak Camat Situtio. Harusnya segala hambatan menjadi kekuatan Pak ya.
biar didengarkan sama pemerintah atasan, karena begitu besarnya potensi yang ada di Tiu-Tiu, supaya menjadi perhatian yang sangat luar biasa Pak ya. Itu mungkin harapannya Pak ya. Oke, kami percaya Bapak akan mampu untuk mengakselerasi itu Pak ya, dengan pemerintah atasan Pak ya. Oke Pak, oke. Jadi sedikit lagi buat ketua abdesi kami. Dengan pertemuan kita hari ini sangat luar biasa. Harapan kami selaku Bapak ketua abdesi, dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita berbincang-bincang, berdiskusi di sini, mungkin kira-kira apa yang bisa nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan kepala desa sekecamatan harian Pak, untuk potensi-potensi yang ada bisa sama-sama kita akselerasi Pak. Mohon Pak diberikan sedikit Pak penjelasannya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Simbolon, dan juga terima kasih atas acara ini berlangsung dengan baik. Terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai potensi yang ada di Kecamatan Harian, termasuk juga di setiap desa. Kalau di Kabupaten Samosir ini saya bilang potensi atau kemajuan pariwisata atau peningkatan ekonomi masyarakat yang paling melesat saya katakan di Kecamatan Harian. Oh gitu Pak ya, sementara ini Pak ya, saat ini ya. Ya, karena potensi di sana terlihat sangat pesat, termasuk pariwisatanya. Oke Pak. Termasuk juga infrastruktur jalan yang berstatus provinsi sudah diperbaiki. Dalam segi pariwisata di Kecamatan Harian ada beberapa objek wisata, termasuk wisata alam. Di Desa Partukuna Gijang itu Tugaraja, objek wisata alam juga. Di Desa Turput Limbong ada fishing camp di Siarubung. Iya Pak, ya Siarubung Pak ya. Iya, di Desa Sosordolok ada air terjun Prata dan juga air terjun Amazon. Wah, luar biasa Pak ya. Iya. Dan juga di Turpusihotang ada patung Yesus yang ada di Cibiabea, Tuhan Yesus. Sangat lengkap Pak ya, sangat lengkap Pak ya. Juga di desa kita, Desa Harirapohan, ada objek wisata alam yaitu Bukit Holbung SPG. Ada juga objek wisata budaya yaitu Sarpopagus di desa kita. Dan juga di Desa Sampurtoba juga ada Dolok Raja, juga ada permandian atau sumber air yang sangat bening, bersih, jernih, dan juga sudah diminati, dikunjungi oleh para wisatawan dan orang-orang yang datang ke situ untuk berkunjung. Itu Sampuran Bala. Dan juga termasuk desa-desa yang lain juga ada juga yang dalam tahap perintisan. Yang pasti tetap harapan kami di situ untuk setiap desa tetap melaksanakan program untuk peningkatan atau menjadikan potensi yang ada di desa masing-masing untuk menjadi salah satu langkah untuk memajukan desa tersebut, termasuk untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Simbolon saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Kami sudah mendengarkan banyak penjelasan yang sangat lengkap. Mungkin demikian yang bisa kami laksanakan bersama rekan-rekan kami, tamu-tamu kami, narasumber kami yang datang pada hari ini. Kami dari Danau Toba TV Channel, kami hanya bisa menyuguhkan, tapi kami sampaikan kembali kepada masyarakat bagaimana harus seperti apa. Kami yakin masyarakat akan sangat senang menyaksikannya. Kami mengajak seluruh sahabat Danau Toba TV untuk like, subscribe channel YouTube kami agar segera berkembang dan kami bisa melaksanakan program-program yang lebih baik di hari-hari ke depan. Terima kasih buat tamu-tamu kami yang sangat baik hati pada sore hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Horas.